Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran biologi walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Coba diamati gambar bakteriofag berikut. Dari gambar bisa kita ketahui ya bahwa bakteriofag memiliki struktur berbentuk huruf T. Materi genetiknya berupa DNA, memiliki kapsid, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sekarang bagaimana dengan virus corona? Virus corona strukturnya berbentuk bulat, materi genetiknya RNA, memiliki kapsid, memiliki amplop, dan memiliki spike protein. Dari struktur-struktur virus tadi, apa ya persamaan antara virus-virus tersebut? Ya, jadi semua virus persamaannya ialah 1. Memiliki kapsid, 2. Memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Jadi ingat ya, hanya salah satu materi genetiknya. Kemudian virus ada yang memiliki amplop dan ada yang tidak memiliki amplop. Sekarang, mari kita bandingkan bagaimana struktur virus dengan struktur bakteri. Perhatikan gambar berikut. Bagaimanakah struktur virus dibandingkan dengan struktur bakteri? Ya, tepat sekali. Pada virus, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sel. Karena, sebagai sebuah sel, dia harus memiliki komponen-komponen seperti membran sel, organel-organel sel, sitoplasma, dan inti sel. Sehingga virus dikatakan sebagai aseluler, artinya tidak berupa sel. Kemudian, virus jika dibandingkan dengan bakteri, ukuran virus jauh lebih kecil, yaitu hanya berkisar 20 sampai 300 nanometer. Virus juga hanya dapat hidup dan berkembang pada sel hidup, sehingga disebut juga sebagai parasit intraseluler obligat. Ciri lain yang membedakan antara virus dengan bakteri adalah virus dapat dikristalkan. Jadi, hanya virus ya yang bisa dikristalkan. Artinya, virus dapat dinonaktifkan apabila tidak berada pada sel inangnya. Dari ciri-ciri tadi, dapat dikatakan bahwa virus dianggap sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Tahukah kalian apa alasannya? Ya, benar sekali. Virus dikatakan peralihan antara benda mati dan makhluk hidup karena yang pertama, sifat virus sebagai benda mati adalah virus tidak memiliki sel atau aseluler karena virus tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti, dan organel sel. Yang kedua, virus dapat dikristalkan. Ingat ya, makhluk hidup yang dapat dikristalkan hanya virus. Artinya, virus dapat dinonaktifkan apabila berada di luar sel inangnya. Kemudian, virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup karena yang pertama, memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Yang kedua, mampu bereproduksi atau bereplikasi atau menggandakan diri apabila berada pada sel inangnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja inang-inang virus
Berdasarkan inangnya, virus ada yang memiliki kisaran inang yang sempit dan ada yang memiliki kisaran inang yang luas. Tahukah kalian apa arti dari kisaran inang sempit dan kisaran inang luas? Di kisaran inang sempit, dia hanya menginfeksi satu jenis inang saja. Contohnya, TMV yang hanya menginfeksi tanaman tembakau. Kemudian bakteriofag yang hanya menginfeksi bakteri. Virus yang memiliki kisaran inang luas adalah virus yang memiliki beberapa inang, seperti pada virus rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies. Inangnya ada anjing, kucing, dan manusia. Sekarang kita akan membahas tentang replikasi virus. Replikasi virus proses menggandakan partikel-partikel virus yang terjadi di dalam sel inang. Bagaimana cara replikasi virus? Ada dua cara ya. Yang pertama, secara litik. Yang kedua, secara lisogenik. Mari kita bahas satu persatu tahap-tahap replikasi virus secara litik. Tahap pertama, adsorpsi. Adsorpsi merupakan tahap di mana virus menempel pada sel inangnya. Contohnya, pada bakteriofag yang menginfeksi bakteri, serabut ekor bakteriofag akan menempel sel inangnya. Selanjutnya, tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berinteraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Ketiga, tahap sintesis atau eklifase. Pada tahap ini merupakan bentukan komponen-komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahap perakitan atau pematangan. Tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Kapsid, materi genetik, selabut ekor, dan bagian-bagian dari bakteriofag akan dirakit partikel bakteriofag utuh. Terakhir, tahap lisis atau pecahnya sel inang. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekor untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri mengembang, pecah, dan mati. Setelah sel bakteri pecah atau lisis, partikel bakteriofag baru akan keluar dan menginfeksi sel bakteri lain untuk kembali melakukan replikasi. Biasanya, dalam satu kali siklus litik bakteriofag memerlukan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit dan akan dihasilkan 100 sampai 200 partikel virus baru yang siap menginfeksi sel inang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur lisogenik. Siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik pada materi genetik inang. Jadi, siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal
dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Bagaimana tahap-tahap daur disogenik? Perhatikan gambar ini. Tahap yang pertama, adsorpsi, penetrasi, integrasi atau penggabungan, terakhir multiplikasi atau pembelahan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu tahap-tahap pada daur lisogenik. Pada tahap adsorpsi atau penempelan, sama dengan tahap yang terjadi pada daur lipid. Begitu pula pada tahap penetrasi pada daur lisogenik juga masih sama dengan yang terjadi pada daur lipid. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu integrasi atau penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam serta tidak akan diterjemahkan sehingga sel inang tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Selanjutnya tahap multiplikasi atau pembelahan. Pada tahap ini, sel bakteri membelah diri sehingga profag akan ikut di dalam materi genetik bakteri. Tahap pada daur lisogenik dapat berubah atau berlanjut ke siklus lipid apabila daya tahan dari sel inang melemah. Dari penjelasan Ibu tadi, bisakah kalian membedakan daur lipid dan daur lisogenik? Ya, benar sekali. Perbedaan daur lipid dan daur lisogenik. Yang pertama, pada daur lipid terjadi 5 tahap. Yang pertama, adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklipase, pematangan atau perakitan, terakhir lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan pada daur lisogenik, tahapnya ada 4. Yang pertama adsorpsi, penetrasi, ketiga penggabungan atau integrasi, keempat multiplikasi atau pembelahan. Pada daur lipid tidak dapat berlanjut ke daur lisogenik. Sementara pada daur lisogenik dapat berlanjut ke daur lipid. Waktu yang dibutuhkan untuk siklus daur lipid lebih singkat. Tetapi pada daur lisogenik, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kemudian pada akhir proses, pada daur lipid, sel inang akan pecah atau mati. Sementara pada daur lisogenik, sel inang bisa saja tidak pecah, tetapi akan berlanjut ke daur lipid, dan disinilah baru akan terjadi pecahnya sel inang. Kemudian pada daur lipid, DNA virus menghancurkan DNA sel, mengambil alih fungsi sel, dan menghancurkan sel. Sementara pada daur lisogenik, DNA virus menyatu dengan DNA sel inang dan tidak merusak sel.
Dan pada daur ritik, virus bereplikasi menghasilkan keturunan bakteriofag yang baru. Sementara pada daur risogenik, virus ini tidak menghasilkan keturunan. Kemudian pada daur ritik, ada gejala infeksi virus pada inangnya. Sementara pada daur risogenik, tidak ada gejala infeksi virus pada sel inangnya. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang bagaimana klasifikasi atau pengelompokan virus. Virus dapat dikelompokkan berdasarkan materi genetiknya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan sel inang yang diinfeksi, dan berbagai macam persamaan dapat virus dikelompokkan dalam satu kelompok. Berdasarkan asam nukleatnya atau materi genetiknya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Apa saja ya kelompok virus DNA? Yang pertama ada poxvirus, kemudian herpes virus, adenovirus, papovavirus, dan parvovirus. Virus RNA, contohnya virus influenza, virus HIV, coronavirus, virus H5N1, dan masih banyak lagi virus lainnya. Virus juga bisa dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya selubung virus. Virus yang memiliki selubung atau sampul, contohnya adalah herpes virus, coronavirus, dan orthomyxovirus. Virus yang tidak memiliki selubung, contohnya reovirus, papovirus, picornavirus, dan adenovirus. Berdasarkan inangnya, virus dibedakan menjadi virus yang menginfeksi tumbuhan, virus yang menginfeksi hewan, virus yang menginfeksi manusia, dan virus yang menginfeksi bakteri. Mari kita pelajari satu persatu. Apa saja virus yang menginfeksi tumbuhan? Virus tumbuh yang menginfeksi tanaman padi. Kemudian ada virus TMV yang menginfeksi tanaman tembakau. Virus yang menginfeksi hewan seperti aptovirus yang menginfeksi hewan ternak seperti sapi, kambing, ya, yang menyebabkan penyakit mulut dan kuku. Kemudian ada juga NCD atau disebut dengan Newcastle disease yang menyerang ayam, yang disebut juga dengan penyakit tetelo. Kelompok virus yang menyerang manusia banyak sekali, seperti ada virus HIV atau disebut dengan Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian ada morbillivirus yang menyebabkan penyakit campak. Kemudian ada paramyxovirus yang menyebabkan penyakit gondongan. Dan masih banyak lagi virus yang menginfeksi manusia. Selanjutnya, bagaimana ya cara penamaan atau klasifikasi virus? Menurut sistem ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus, terdapat 3 tingkat takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama akhiran genus dengan akhiran virus, nama spesies menggunakan bahasa Inggris, dan diakhiri dengan virus.
Nama genus dan spesies dicetak miring. Nah, ini adalah contoh klasifikasi virus ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ya peranan virus dalam kehidupan. Virus memiliki peranan dalam kehidupan manusia, baik menguntungkan maupun merugikan. Apa saja ya peranan virus yang menguntungkan? Virus berperan dalam bidang bioteknologi, yaitu rekayasa genetika. Virus hasil rekayasa genetika yang digunakan untuk mengirimkan materi genetik DNA atau RNA ke sel target inang. Diistilahkan dengan vektor. Istilah ini mengacu pada peran virus dalam terapi gen yang berfungsi sebagai kendaraan untuk memasukkan materi genetik pada sel inang. Virus juga dapat digunakan dalam pembuatan vaksin. Karena kita tahu, vaksin merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat virus maupun bakteri. Virus juga dapat digunakan untuk pengobatan pada penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, protozoa, dan jamur. Contohnya adalah bakteriofag yang dapat digunakan untuk melemahkan bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Selanjutnya, peran virus yang menguntungkan lainnya adalah virus dapat digunakan sebagai pestisida alami yang dapat membunuh serangga pada tanaman-tanaman pangan. Contohnya adalah bakulovirus yang digunakan untuk sebagai pestisida alami agar tidak mencemari lingkungan. Virus juga dapat digunakan untuk membuat perangkat elektronik. Caranya dengan menginokulasi virus dan dicampurkan dengan senyawa Fe untuk digunakan sebagai kapasitor yang dapat menyimpan energi listrik. Selanjutnya kita akan membahas peranan virus yang merugikan bagi kehidupan. Seperti kita ketahui ya, virus merupakan parasit intraseluler obligat yang artinya hanya dapat hidup dan berkembang pada sel hidup. Sehingga sebagian besar sel hidup yang ditumpanginya akan mengalami penyakit. Tentu saja hal ini akan merugikan inangnya. Apa saja ya penyakit yang disebabkan oleh virus? Pada manusia, banyak sekali ya peranan virus yang merugikan, seperti menyebabkan berbagai macam penyakit. Apa saja ya penyakit yang disebabkan oleh virus? Ada gondongan, herpes, cacar, hepatitis, influenza, AIDS, poliomyelitis, tumor, kutil, demam berdarah, chikungunya, Ebola, flu burung, SARS, dan rabies. Mari kita bahas satu persatu. Gondongan. Gondongan adalah penyakit pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang dapat menular. Pembengkakan dan rasa nyeri akan lebih terasa ketika menelan makanan yang bersifat asam. Gondongan disebabkan oleh paramyxovirus. Kemudian ada virus influenza. Influenza adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kelompok virus orthomyxovirus. Virus influenza dapat menular melalui batuk, bersin, kontak tangan dengan orang yang terkontaminasi oleh virus influenza. Selanjutnya ada campak atau morbilli. Penyakit campak adalah suatu infeksi virus
yang sangat menular, ditandai dengan demam, batuk, pilek, konjungtivitis, peradangan selaput ikat mata atau konjungtiva, dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan oleh morbillivirus. Jika orang yang terkena campak, maka sepanjang hidupnya tidak akan terkena penyakit ini lagi. Selanjutnya ada penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini sangat berbahaya ya, karena menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Apabila telah terinfeksi, virus HIV ini akan tetap berada pada tubuh penderitanya. Bagaimana ya cara penularan virus HIV? Virus HIV dapat menular karena hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV atau sering berganti-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, dapat tertular karena transfusi darah orang yang telah terkena HIV. Jarum suntik bisa juga menjadi media penularan HIV. Sehingga dalam penggunaan jarum suntik perlu dilakukan sterilisasi dan hanya satu kali digunakan. HIV juga bisa ditularkan dari ibu positif ke bayi yang dikandungnya. Bagaimana ya cara kita agar terhindar dari tertularnya virus HIV? Pengguna narkoba merupakan kelompok orang yang rentan tertular oleh virus HIV, di mana mereka sering menggunakan jarum suntik. Begitu pula orang yang sering menggunakan tato di tubuhnya, karena biasanya jarum yang digunakan tidak disterilkan dan digunakan oleh banyak orang. Yang bisa jadi mereka membawa virus HIV di dalam darahnya. Karena kita tahu bahwa virus HIV dapat menular melalui transfusi darah, cairan yang berasal dari hubungan seksual, dan melalui ibu ke anak yang dikandungnya. Penyakit HIV dari awal terinfeksinya biasanya tidak menimbulkan gejala yang serius. Tetapi dalam waktu 5-10 tahun biasanya akan terlihat gejala atau penyakit kronis, di mana pada tahap ini tubuh tidak dapat melawan berbagai macam penyakit karena virus telah menyerang sistem kekebalan tubuh. Bagaimana ya ciri-ciri dari penderita AIDS ini? Biasanya penderita AIDS memiliki ciri-ciri diare yang berkepanjangan, batuk yang berkepanjangan, tubuh menjadi sangat kurus, terdapat rasa lelah, letih, lesu, demam, sesak napas, dan terdapat bercak putih pada lidah. Biasanya, pasien akan mengalami kematian setelah mengalami gejala klinis selama 2 tahun. Jadi, penting ya buat Ananda semua untuk menjaga agar tidak terjangkit oleh virus HIV. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hanya berhubungan kepada pasangan yang sah, tidak menggunakan narkoba, tidak menggunakan tato, karena semua itu bisa menjadi media penularan penyakit HIV. Selanjutnya, virus merugikan manusia yang sekarang sedang kita alami adalah virus COVID-19. Virus COVID-19 telah menyebabkan banyak kematian
dan menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih luas terhadap virus COVID-19. Bagaimana ya gejala penderita COVID-19? Ada beberapa gejala yang bisa timbul pada pasien yang menderita coronavirus atau COVID-19, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia, dan pada gejala yang sangat berat bisa menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru, di mana penderita akan mengalami sesak napas sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Bagaimana ya cara penularan virus COVID-19? Tentu Anda sudah semua tahu ya. Virus COVID-19 dapat menular karena tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk ataupun bersin. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan, di mana tangannya sudah terkontaminasi dengan percikan ludah dari si penderita COVID-19. Bagaimana ya cara kita agar terhindar dari COVID-19? Ya, benar sekali. Bisa kita lakukan dengan cara tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu menerapkan physical distancing, menggunakan masker saat beraktivitas, rajin mencuci tangan, menghindari kontak dengan penderita COVID-19, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menjalani pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan mencegah stres.